Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Channel ini telah berkembang pesat berkat dukungan dari kalian semua. Terus dukung channel ini agar bisa menjadi salah satu referensi bagi para pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Dan saya sangat menghargai segala bentuk komentar yang positif yang kalian berikan di kolom komentar di bawah setiap video yang saya upload. Ini adalah konten yang spesial tentunya bagi saya dan juga saya kira bagi para fans dari kedua klub yang akan bertanding pada malam hari ini, yaitu di sebuah pertandingan besar di Eropa atau salah satu yang terbesar di Eropa, yakni El Clasico. Kalau bagi saya ini adalah pertandingan terbesar di Eropa, mempertemukan dua klub raksasa. Memang dua klub raksasa ini bermain di satu kompetisi, yaitu La Liga. Tapi dua klub raksasa ini juga kita tahu dalam kurun waktu 11 atau 12 tahun terakhir mendominasi kompetisi antar klub, yaitu UEFA Champions League, di mana memang Real Madrid lebih banyak menjadi juara di kurun waktu 12 tahun terakhir tersebut. Nah, di pertandingan malam hari ini yang adalah sesuatu yang spesial juga saya kira bagi kedua pelatih. Karena baik Zidane dan juga Koeman terlibat juga sebagai pemain di pertandingan-pertandingan El Clasico pada saat mereka masih membela kedua klub tersebut sebagai pemain. Koeman bahkan mencetak gol di pertandingan Barcelona lawan Real Madrid saat Barcelona bisa menang dengan skor telak 5-0. Jika saya tidak salah itu terjadi pada tahun 94. Ia mencetak gol melalui tendangan bebas. Saya menyaksikan pertandingan tersebut di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, dan kita tahu bahwa pertandingan tersebut total didominasi oleh Barcelona, dan musim berikutnya Real Madrid berhasil membalas kekalahan telak tersebut dengan skor yang sama 5-0. Pada pertandingan tersebut Michael Laudrup menjadi man of the match dan Zamorano mencetak hat-trick. Ya, itu nostalgia ya. Dan kemudian Zidane juga pernah mencetak gol sebagai pemain Real Madrid. Debutnya di Camp Nou di pertandingan El Clasico berakhir dengan 1-1 dan ia mencetak gol di pertandingan tersebut. Saya lupa, jika tidak salah itu tahun 2002 ya. Dan kemudian sebagai pelatih kita tahu bahwa Zidane juga berhasil di debutnya di Camp Nou di pertandingan El Clasico membawa Real Madrid menjadi pemenang dengan skor 1-2 yang saya ingat bahwa Ronaldo mencetak winning goal saat itu. Dan jika saya tidak salah Real Madrid sempat bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan tersebut. Saya lupa siapa yang mendapatkan kartu merah, mungkin Ramos ya, saya sudah lupa karena kan yang biasa mendapatkan kartu kuning atau merah itu kan Ramos. So, kedua pelatih ini memiliki catatan yang positif sebagai pemain, dan Zidane sudah melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu sebagai pelatih juga pernah membawa timnya meraih kemenangan di pertandingan El Clasico. Bagi Koeman sebagai pelatih ini adalah pengalaman pertamanya, tapi bukan berarti Koeman berada di bawah Zidane ya, karena memang Koeman sebelumnya kita tahu melatih klub-klub ya yang memang bukanlah klub-klub besar, tapi pada saat ia melatih klub-klub tersebut seperti Southampton, Everton, ya saya kira penampilan mereka juga tidak mengecewakan di English Premier League. Kemudian Koeman juga sempat melatih tim nasional Belanda yang kita tahu membuat tim nasional Belanda menjadi salah satu tim nasional yang sulit dikalahkan. Sekarang kita lihat tanpa Koeman tim nasional Belanda sudah mulai sulit meraih kemenangan karena memang konsep permainan dari Koeman ini mengandalkan attacking football secara menyeluruh dari setiap lini. Ini yang menarik yang coba ia aplikasikan juga ke Barcelona, di mana kita melihat dalam beberapa pertandingan awal Barcelona sudah tampil sebagai tim produktif di La Liga, lebih produktif daripada Real Madrid, padahal mereka baru memainkan 4 pertandingan. Ya, jadi di situ kita lihat ada poin yang positif dari masing-masing sosok yang menjadi pelatih bagi kedua tim. Zidane kita tahu sudah sukses sebagai pelatih juga di Real Madrid, walaupun dari segi permainan sejak musim lalu tanpa adanya lagi Cristiano Ronaldo yang sudah menjadi sejarah bagi Real Madrid, kita melihat bahwa Real Madrid tampil sebagai tim ya dalam tanda kutip membosankan. Tampil membosankan karena memang di setiap pertandingan kita bisa melihat bagaimana para pemain Real Madrid sepertinya dipaksakan bekerja ekstra keras. Jadi bukan hanya bekerja keras tetapi bekerja ekstra keras untuk meraih kemenangan atau juga mendapatkan 1 poin dari setiap pertandingannya. Dan gol yang juga dihasilkan beragam yang muncul dari beberapa pemain. Artinya beragam, artinya tidak hanya satu pemain yang diandalkan untuk mencetak gol, walaupun Benzema
seperti biasa adalah pemain yang diandalkan untuk mencetak gol dan juga musim lalu menjadi top scorer bagi klub. Nah, di sini kita lihat bagaimana Zidane mulai merubah sedikit konsep permainan dari Real Madrid yang kita kenal dulu, bahwa bermain untuk mencetak banyak gol dan meraih kemenangan. Sekarang ini yang penting adalah bisa meraih kemenangan, apakah itu dengan skor hanya 1-0 atau juga dengan skor tipis tapi dengan kemasukan gol juga, karena kita tahu bahwa pertahanan Real Madrid memang belum sebaik apa yang kita ekspektasikan, meskipun memang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir mereka bisa clean sheet, tapi itu juga karena ada kontribusi dari penjaga gawang Courtois. Oke, itu tadi saya sudah berbicara sedikit banyak ya mengenai kedua klub, dan kedua klub ini di La Liga, saya hanya ingin fokus ke La Liga ya. Mereka masing-masing sudah kalah satu kali, tetapi memang menjelang pertandingan ini Real Madrid sudah kalah secara beruntun karena mereka juga kalah di pertandingan UEFA Champions League lawan Shakhtar Donetsk. Jadi ya, kalau kita ingin berbicara soal kesiapan secara psikologi ya dari segi psikis, ya tentu memang Barcelona di atas angin ya, karena mereka baru menang besar di pertandingan UEFA Champions League lawan Ferencvaros dengan skor 5-1. Luar biasa itu skor ya. Tidak mudah juga menang dengan skor 5-1 tersebut, meskipun ya lawannya juga bukanlah tim yang kuat. Oke, menjelang pertandingan ini kita tahu ada beberapa injury worries bagi kedua tim, baik dari Barcelona dan juga Real Madrid. Kita berbicara Barcelona di mana Ter Stegen masih belum bisa bermain, tapi Neto not bad ya, penjaga gawang yang pengalaman sebelumnya pernah bermain di La Liga juga bersama Valencia dan juga ia sudah mencatat 2 kali clean sheet. Pemain baru Dest, he's doing good di left back karena memang Alba kemungkinan belum bisa bermain. Kita tidak tahu nanti last minute jika bermain. Sergi Roberto berkembang menjadi pemain yang efektif dan efisien di bawah Koeman, terlibat dalam proses serangan, sudah bisa mencetak gol. Pique dan Longley saya kira tidak akan tergeserkan nih di posisi 2 center back. Busquets dan De Jong selalu dimainkan di 4 pertandingan awal La Liga. Di depan ini yang menarik, kita tunggu nih keputusan Koeman. Griezmann akan turun atau Dembele. Tapi saya kira di pertandingan besar seperti ini kemungkinan, saya hanya berbicara kemungkinan, Griezmann nih yang bisa dipilih bermain di belakang single striker ya. Kita tahu kan formasinya 4-2-3-1. Yakni Griezmann, Coutinho dan Ansu Fati. Ini Coutinho dan Ansu Fati ini menjadi pemain yang tampil berbeda di awal musim ini. Masing-masing sudah mencetak gol, bahkan Ansu Fati menjadi top scorer sementara bagi klubnya. Messi kita tahu juga sudah mencetak gol tapi hanya dari penalti di La Liga. Messi tidak selalu terlibat dalam setiap proses serangan yang dibangun oleh Barcelona karena sekarang Barcelona juga ada Coutinho sebagai otak serangan. Jadi ini cukup bermanfaat juga bagi Messi di mana ia lebih banyak berada di lini tengah dan Coutinho lebih banyak melakukan gerakan-gerakan ke dalam pertahanan tim lawan, tapi sesekali juga Messi melakukan pergerakan tersebut. Dan dari Real Madrid, ini yang sedikit mengkhawatirkan tentunya bagi para fans Real Madrid, yakni apakah Sergio Ramos akan 100% fit, walaupun memang Zidane telah menyatakan ia 100% fit, tapi saya ragu bahwa ia 100% fit karena ini cederanya kan di lutut ya. Tapi memang Zidane mengatakan ia sudah 100% fit. Kita tidak tahu apakah itu semacam cywar ya kepada pihak Barcelona bahwa kaptennya dan juga komandannya yang berada di lini belakang yang juga bisa diandalkan untuk mencetak gol sudah 100% fit. Tapi it's okay, Ramos akan main ya, itu yang sudah dikonfirm oleh Zidane bersama Varane. Jika Ramos tidak ada, Varane juga penampilannya bisa saya katakan lucu. Lucu artinya sering membuat kesalahan yang tidak perlu, sering juga tidak bisa menjalin koordinasi yang baik dengan Militao. Itu terjadi di beberapa pertandingan dan baru lagi terjadi di pertandingan lawan Shakhtar Donetsk musim lalu di pertandingan lawan City. Jadi itu terjadi pada saat ketemu klub-klub besar dan kuat. Ya, kalau ketemu ya mungkin tim-tim yang papan bawah bisa saja Militao main bersama Varane. Mendy saya kira kali ini harus bermain di kiri, jangan di kanan lagi. Ini penilaian atau pengamatan saya. Nacho saya kira akan di kanan. Nah, ini yang di tengah nih menarik nih teman-teman. Kalau pilihan saya nih, Kroos, Casemiro dan Valverde perlu bermain secara bersamaan. Ini adalah 3 trio yang dimainkan di 2 pertandingan El Clasico musim lalu, yang mana Real Madrid tidak kalah, bahkan satu gamenya mereka menangkan di Bernabeu dengan skor 2-0. Modric, I'm not sure jika Zidane akan memainkannya, tapi ya saya kira dengan melihat perkembangan Isco yang belum membaik, ya penampilannya bisa jadi Modric yang akan diberikan pilihan untuk bermain, dan bisa jadi nih formasi dari Madrid akan berubah nih teman-teman. Dari 4-3-3 bisa jadi nih akan bermain 4-4-2, artinya menumpuk para pemain di tengah dan juga di belakang, hanya menyisakan Vinicius dan juga Benzema di depan, karena kita tahu Vinicius dan Benzema lah 2 pemain yang diandalkan untuk mencetak gol, dan Vinicius juga ada kemampuan ya melakukan gerakan-gerakan individual untuk menyulitkan para pemain Barcelona di lini pertahanan.
Berbicara mengenai peluang dari kedua tim untuk meraih kemenangan di pertandingan ini, bagi saya berpikir secara logis dan juga bersikap secara realistis, saya kira bahwa peluangnya berada di pihak Barcelona. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa Madrid juga bisa meraih hasil seri karena saya kira kemungkinan besar Zidane akan menerapkan formasi yang sama seperti ia lakukan musim lalu, yakni menempatkan begitu banyak pemain di tengah dan juga di belakang dan hanya memanfaatkan counter attack. Musim lalu formasinya juga adalah 4-4-2 di mana Benzema dan Bale yang bermain di depan. Memang Madrid tidak mencetak gol tapi mereka berhasil menahan Barcelona dengan skor 0-0 karena sulit bagi para pemain Barcelona yang turun dengan striker-striker andalan mereka Messi, Suarez dan Griezmann untuk bisa menjebol gawang dari Real Madrid. Oke, jadi mereka akan bermain betul-betul fully compact and counter attacking football untuk bisa ya mencuri peluang lah mencetak gol. Dan itu juga tidak mudah akan mereka lakukan karena kita tahu pressure dari Barcelona akan besar pada saat para pemain Barcelona dan juga Koeman sadar bahwa kondisi psikologis para pemain Madrid ini belum berada dalam level terbaiknya. Kan mereka baru kalah 2 kali beruntun. Dan bagi Madrid targetnya saya kira dari Zidane adalah menghindari kekalahan ketiga secara beruntun. Ya jangan sampai nanti hat-trick kekalahan yang bisa juga menyulitkan posisinya sebagai pelatih Real Madrid. Jadi bagi saya peluang realistisnya ini ya Barcelona bisa menang, tapi tidak tertutup kemungkinan Madrid bisa menahan seri. Jadi bagi saya ingin menaruh persentase 50-50. Bahwasannya nanti Barcelona bisa menang besar, ya atau juga Madrid bisa menang, ya itu juga nanti kita lihat perkembangan dari jalannya pertandingan. Dan saya kira tim yang bisa meraih kemenangan adalah tim yang memanfaatkan sekecil kesalahan di tim lawan. Oke, jadi ini juga sangat penting agar kedua tim tidak melakukan kesalahan-kesalahan di menit-menit awal, apalagi di menit-menit terakhir menjelang pertandingan akan berakhir. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan pertandingan ini bisa menontonnya di aplikasi beIN Sports Connect yang bisa kalian download dari handphone kalian masing-masing atau juga di platform sosial media beIN Sports Indonesia, yakni YouTube-nya, Facebook-nya, dan juga Instagram-nya yang akan menyiarkan pertandingannya secara live dengan play-by-play commentary dari saya dan juga Valentino Jebret Simanjuntak mulai pukul 20.50 WIB malam hari ini. Oke, jadi teman-teman bisa menyaksikan pertandingan ini secara free dari YouTube, Instagram, dan juga Facebook account beIN Sports Indonesia. Kalian juga bisa berinteraksi dengan kita dan kita juga akan melakukan play-by-play commentary. Itu yang memang menjadi salah satu tugas saya nanti malam. Jadi saya harapkan teman-teman akan hadir dan teman-teman juga bisa memberikan analisa dan prediksi kalian di kolom komentar. Dari saya sudah saya jelaskan prediksi dan juga peluang bagi masing-masing timnya. Nanti kita lihat semuanya tergantung dan bergantung kepada pelatih dan juga para pemain yang akan berjuang di pertandingan terbesar yang menurut saya masih adalah yang terbesar pada tahun ini, yakni El Clasico Part 1 di musim 2020-2021. See you later tonight. Saya harapkan teman-teman akan bergabung nanti di social media platform beIN Sports Indonesia, YouTube, Instagram, atau juga Facebook. Yang belum follow segera follow. Yang belum follow saya segera follow saya di akun Instagram saya @singbinders. No hate, only football. Salam sepak bola.